Yang membuat manusia itu berbuat dosa kan dua, setan sama nafsu. Ya, mudah kita bedakan itu, ini dosa saya lakukan karena setan atau karena nafsu ini. Kalau nafsu itu memang fokusnya satu saja, satu. Kalau tidak dilakukan itu satu sudah selesai. Ya, jadi satu saja pokoknya ke arah situ. Saya mohon maaf misalnya, katakanlah kita digoda oleh nafsu untuk misalnya melakukan perzinahan. Jadi fokus kita ke situ saja, itu ke situ. Tapi begitu kita mampu melawan keinginan tersebut, tidak jadi berzina, sudah aman, selesai urusannya. Tapi kalau setan tidak, karena yang penting bagi setan itu ini manusia berbuat dosa, dosa apapun itu. Ya, jadi kalau gagal satu, dia pasti alihkan ke yang lain. Ya, itu setan. Nah, contoh ya, kita mau ke masjid, itu digoda, pasti semua digoda tadi setan itu waktu mau ke masjid. Nggak usah ke masjid, mana mau hujan-hujan lagi nih. Ya, tapi kita bisa melawan itu. Saya harus ke masjid. Apakah setan kemudian berhenti? Kalau nafsu kan langsung selesai itu. Setan tidak, dialihkan lagi, ya sudah. Kalau begitu ke masjid sajalah. Tapi tidak usah bersegera, udah lambat-lambat sajalah. Tersebentar pi. Nah, kita lawan lagi, Pak. Pokoknya saya harus cepat-cepat ke masjid. Apa setan berhenti? Tidak. Ya sudah, kalau begitu segera sajalah datang ke masjid. Tapi nanti kalau salat, tidak usah di depan, di belakang-belakang sajalah. Macam-macam Pak itu godaannya. Jadi kalau dosa itu bisa satu dihindari, dialihkan ke yang lain, berarti setan itu yang mengajak kita ke situ, bukan nafsu. Kalau nafsu itu fokusnya kepada satu titik saja. Nah, Nabi SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, sanadnya memang lemah, tapi matannya benar, matannya sahih. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari perang yang kecil menuju kepada perang yang besar. Perang yang besar itu jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Ya, karena nafsu itu ada di dalam diri kita. Bagaimana cara untuk melawan hawa nafsu itu? Kalau bahasa para ulama kita dalam kitab-kitab tasawuf itu selalu dibahasakan mukhalafatun nafs, menyelisihi, ya, menyelisihi keinginannya. Menyelisihi keinginannya. Karena antara ketaatan dengan nafsu pasti selalu bertolak belakang. Makanya Nabi pernah sampaikan begini, akhwafu ma akhafu ala ummati, yang paling saya khawatirkan di antara yang saya khawatirkan kepada umatku. Jadi yang paling saya khawatirkan di antara yang saya khawatirkan kepada umatku itu adalah ada dua. Satu, ittiba'ul hawa, yang kedua tulul amal. Ini dua yang kata Nabi paling saya khawatirkan kepada umatku, dua. Satu, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua, tulul amal, panjang angan-angannya. Itu yang Nabi paling khawatirkan kepada umatnya. Terus Nabi jelaskan alasannya. Kalau ittiba'ul hawa fayasuddu anil haq, dia akan membuat manusia itu tertolak dari kebenaran. Kalau tulul amal yunsi al akhirah, akan membuat lupa kepada akhirat. Kita fokus kepada nafs saja, menolak kebenaran. Karena nafs dengan kebenaran atau ketaatan pasti selalu bertolak belakang. Contoh Pak ya, contoh malam-malam nafsu itu inginnya tidur, mau istirahat, enak-enak tidur. Tapi Allah menghendaki kita bangun untuk salat. Udah bertolak belakang itu. Ya. Kemudian misalnya di siang hari nafsu ingin makan, ingin bersenang-senang makan minum, tapi Allah menginginkan untuk puasa. Ya. Karena itu kalau nafsu senang pasti bukan ketaatan itu. Sehingga ulama tasawuf itu sangat hati-hati. Dia sampaikan begini, dalam ibadah pun jangan sampai nafsumu senang. Jadi jangan beribadah untuk menyenangkan nafsu. Karena kalau kita beribadah untuk menyenangkan nafsu, sebetulnya tujuan ibadah itu salah. Contoh Pak ya, enak sekali tuh kalau pergi ke umrah, enak perasaan apa. Jangan sampai, hati-hati, jangan sampai kita pergi umrah untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. Supaya senang nafsu kita itu.
Dan misalnya bantu-bantu itu orang fakir miskin apa. Saya kalau bantu fakir miskin itu senang sekali perasaanku, lihat tapi hati-hati. Ya, jadi jangan sampai kita beribadah untuk membuat senang nafsu kita. Karena mestinya ibadah itu tidak disukai oleh nafsu. Ada selalu penolakan antara ketaatan kepada Allah dengan nafsu kita. Ini nafsu yang dimaksud adalah nafsu yang buruk, ammarah bisu. Karena sebetulnya kalau nafsu yang buruk ini bisa dididik, dia bisa naik levelnya. Saya sudah pernah sampaikan itu level-level nafsu. Yang paling rendah, dan itulah makna nafsu yang paling dasar, itu yang dimaksud nafsu ammarah bisu, yang selalu menyuruh kepada yang buruk. Dan kalau melakukan keburukan tidak ada rasa menyesalnya, dia nikmati dosa itu, ammarah bisu. Yang kedua nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah masih berbuat dosa tapi dia sudah menyesali dirinya. Menyesali, kenapa saya berbuat begini. Dua penyesalannya, menyesali dirinya. Yang kedua dia menyesal kenapa sedikit sekali ketaatannya. Yang ketiga namanya nafsu mulhamah, dapat ilham, dapat potensi, dia kenali ini potensi baiknya, ini potensi buruknya. Kemudian yang keempat nafsu mutmainnah, tenang dalam ibadah, sudah jiwa yang tenang. Terjemahannya bukan lagi nafsu tapi jiwa yang tenang. Jadi nafs itu biasa diterjemahkan nafsu, biasa diterjemahkan jiwa. Kalau dia sudah baik itu diterjemahkan jiwa yang tenang. Ada nafsu radiyah di atasnya. Di atasnya lagi nafsu mardiyah. Paling tinggi nafsu kamilah, jiwa yang sempurna. Melalui apa kita didik? Ya, zikir. Melalui zikir. Ya, dengan zikir. Sehingga kemudian zikir, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kalau dia kenal Tuhan, maka tunduklah hawa nafsu tersebut. Saya kira itu diantaranya. Wallahu a'lam.